Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redina Widiasari dari kelas 11I. Nah, hari ini aku mau ngejelasin ke kalian apa itu kolonialisme dan imperialisme. Jadi, yang pertama itu ada kolonialisme. Kolonialisme itu terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu koloni dan isme. Nah, koloni sendiri ini punya artian wilayah kekuasaan, isme itu paham. Jadi, kolonialisme sendiri itu memiliki arti suatu upaya untuk menguasai suatu wilayah di luar wilayahnya sendiri. Nah, kolonialisme sendiri itu juga terbagi menjadi tiga, yaitu kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan kolonialisme deportasi. Nah, kolonialisme eksploitasi itu suatu upaya untuk mengambil semua sumber daya alam sampai habis. Yang kedua ada kolonialisme penduduk, yaitu upaya untuk mengusir para penduduk asli dari daerah tersebut. Yang ketiga ada kolonialisme deportasi, yaitu menjadikan suatu daerah yang dijajah ini menjadi tempat pembuangan narapidana. Nah, selanjutnya ada imperialisme. Imperialisme juga terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu imperium dan isme. Nah, imperium sendiri ini memiliki makna yaitu pemerintahan atau kekuasaan. Isme artinya juga paham. Nah, jadi imperialisme ini memiliki arti yaitu membangun suatu pemerintahan di atas wilayah jajahannya. Imperialisme dibedakan menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, imperialisme kuno itu mereka lebih memfokuskan kepada pelaksanaan gerakan 3G. Nah, 3G ini ada glory, gold, dan gospel. Dan imperialisme modern itu mereka nggak lagi memfokuskan kepada gerakan 3G, tapi mereka lebih mengupayakan pengembangan perekonomian mereka. Selanjutnya ada merkantilisme. Nah, merkantilisme ini adalah suatu sistem politik untuk meningkatkan kekayaan suatu bangsa. Tujuannya itu untuk memperkaya negara yang menjajah. Nah, selanjutnya ada Renaissance dan humanisme. Renaissance itu artinya itu terlahir kembali di sini tuh maksudnya adalah terlahir kembalinya suatu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno yang biasa disebut dengan kebudayaan klasik pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi. Selanjutnya ada humanisme. Nah, humanisme ini maksudnya itu adalah ilmu filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Ciri-ciri Renaissance dan humanisme itu ada tiga. Yang pertama itu menekankan suatu tanggung jawab dan moral individu. Yang kedua, menekankan bahwa pendidikan yang luas itu sangat penting. Yang ketiga, menekankan kemandirian dan kebajikan sipil. Oh ya teman-teman, para kaum humanis juga memiliki sebuah karya loh. Contohnya itu seperti karya Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Nah, karya-karya dari para kaum humanis juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri itu ada 4. Yang pertama itu individualis atau mereka mementingkan dirinya sendiri. Dan yang kedua itu ada sekularisme atau mereka lebih mementingkan duniawinya. Yang ketiga ada skeptisisme atau mereka tuh harus ada bukti biar mereka ini percaya. Dan yang terakhir ada materialisme, yaitu suatu kebendaan. Selanjutnya ada reformasi gereja. Nah, reformasi gereja ini adalah suatu gerakan yang dimana dilakukan oleh para tokoh keagamaan dan akademis Eropa yang memiliki tujuan untuk menentang suatu penyimpangan di gereja Katolik. Terjadi pada abad ke-15 dan berdampak pada perpecahnya agama Kristen menjadi Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, terjadinya reformasi gereja itu dilatar belakangi dengan adanya surat pengampunan dosa atau surat Aflat yang digunakan untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja. Lalu ada suatu keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus. Lalu adanya korupsi yang dilakukan oleh petinggi gereja dan uskup. Dan yang terakhir, para pemimpin gereja itu lebih cenderung mereka ini kepemimpinan bersifat otoriter. Nah, salah satu tokoh di balik reformasi gereja adalah Martin Luther. Martin Luther adalah seorang pastor dan profesor dari Universitas Wittenberg, Jerman. Pada saat itu, Luther memakukan 95 dalilnya di depan pintu gereja Katolik pada tanggal 31 Oktober 1517. Dan karena itu,
Reformasi gereja memiliki beberapa dampak. Di antaranya itu adalah melemahnya pengaruh gereja Katolik dalam pemerintahannya. Lalu menguatkan peran negara, dan yang terakhir adalah munculnya sekularisme, yaitu pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintahan. Nah, selanjutnya itu ada revolusi industri. Revolusi industri itu adalah pengubahan dari yang awalnya itu tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Nah, karena adanya revolusi industri, jadilah muncul beberapa kaum, di antaranya itu kaum kapitalisme, yaitu kaum yang bermodal. Nah, karena adanya kaum kapitalisme itu juga pasti ada dampak, dan ada dampak negatif dan positif. Nah, dampak positifnya itu adalah distribusi barang yang baik, kemakmuran masyarakat, dan peningkatan inovasi. Nah, dampak negatifnya adalah adanya ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan krisis ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.